Akhirnya saya tidur. Nah pas lagi lanjut tidur, ganti sekarang lah suara anak kecil nangis, bayi, goer. Saya Si bosnya anaknya. enggak, bosnya nggak punya anak kecil bayi. Ya saya positif thinkingnya mungkin ada tetangga yang baru lahiran atau gimana gitu kan. Iya. Udah karena kayak gitu, udahlah, slow aja, bawa enjoy kan. Ternyata pas pagi-paginya saya tanya juga itu sama, nggak ada di sini yang punya bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cawin. Di podcast malam Jumat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Karawang, yang tentunya ini narasumber sekaligus dia punya cerita dan pengalaman tentang horornya di barbershopnya. Langsung kenalkan saja, Kang Pani ya namanya. Kang Pani, yoi mantap Kang Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pani Dwi Saputra, asal saya dari Karawang. Cuma rumah Purwakarta. Kerja di Karawang. PP terus. Mantap. Jadi ceritanya awalnya itu saya kerja awal di BIC. Terus dikarenakan pandemi, akhirnya saya dirumahkan. Nah, karena dirumahkan, langsunglah ngambil inisiatif kerja di tempat yang nggak tanda tangan kontrak, yang nggak terikat kontrak. Iya. Langsung, akhirnya karena saya punya bakat di cukur, langsung aja saya bikin status di Facebook Infologer Barbershop. Dapatlah di Karawang. Akhirnya udah saya gas deh sana. Masuk. Pas masuk di situ, awal saya pulang pergi terus. Yes. PP terus. Naik motor. Iya. Ini kita mainnya Kordak. Udah nyampe sana, akhirnya capek lah. Merasa capek, akhirnya minta izin untuk tidur di sana di barbershop. Tapi dibolehin sama pemilik Sama si barbershop. bosnya boleh. Karena emang sebenarnya perjanjian awalnya bagus kerja di bagus tidur di barbershop. Jadi nggak usah makan bensin. Iya, Tinggal uang makan aja doang kan. Udah akhirnya di situ udah mulai kedengeran dikit-dikit. Hati-hati kalau tidur di barbershop, gini. Itu kata siapa? Ada tetangga. Ada tetangga yang dekat barbershop. Yang dekat barbershop situ. Jadi ternyata si barbershop ini tadinya puskesmas. Itu puskesmas dibongkar atau jadi enggak, masih bangunannya masih puskesmas. Oh, masih puskesmas. Tapi Bangunan asli puskesmas. Terus puskesmasnya dipindahin ke tempat yang lebih luas. Pas lebih luas, akhirnya ini terbengkalai kurang lebih 2 tahun. Tahu lah kalau udah terbengkalai 2 tahun, Iya. apalagi bekas puskesmas. Ada yang keguguran lah, ada yang meninggal lah. pasti ada hal-hal aneh. Pasti ada hal-hal aneh. Awalnya saya nggak percaya lah kan, namanya notabene-nya saya itu pernah pesantren. Gede, mantap. Pesantren di mana? Di Karawang. Saya juga pernah pesantren. Cuma kabur. Iya. Nah pokoknya saya pernah pesantren, jadi saya nggak takut, udah biasa aja lah gitu. Biasalah gitu kan. Iya. Biasa sama hal-hal kayak gitu udah nggak usah terlalu takut. Pertama Udah ada pembekalan. udah ada pembekalan dari ustadz. Iya, mantap. Setelah itu langsung lah saya tidur di situ. Duh, karena nggak percaya, mungkin hari pertama masih belum diganggu. Hari pertama belum diganggu, terus akhirnya di situ saya mulai ngerasa takut karena sendiri. Entah hari keberapa, tiba-tiba saya malam-malam tuh bangun sekitar jam tengah malam lah, jam 2, jam 3-an. Kebangun karena lapar apa? Karena pingin pipis. pingin buang air kecil. Nah pas kebangun langsung lah saya kamar mandi. Awal kirain saya yang si bos. Pak, si bos itu istrinya nangis. Oh, di situ juga ada bosnya. Ada si bosnya, jadi di samping bos
saya tidurnya di barbershop. Oh. Sampingnya itu rumahnya si bos. Ya tadi kan puskesmas gede loh. Oh iya benar-benar. Jadi si barbershop ini saya tidurin situ, si bosnya di rumah sampingnya. Rumah sampingnya. Sampingnya. Kirain istrinya si bos nangis. Habis nangis kok ketawa. Set, ini suara istrinya si bos apa gimana? Masa aneh gitu parah. Parain. Pas pagi-paginya saya tanya, bos gimana? Gua lagi rumah yang di CKM. What? Berarti tadi malam sepi, nggak ada orang sama sekali di sana mah. Anjir, langsung gue takut nih. Kaget di situ. Kaget lah. Wow. Kaget tuh di situ. Wah bener berarti nih ke tetangga di situ kan. Udah mulailah di situ. Terus dikit. Wah, kayaknya bener kata tetangga nih. Mulai percaya gitu. Mulai percaya dikit. Nah karena mungkin halusinasinya juga udah mulai ikut ke sana, arah sana. Iya. Sama Akhirnya, sugesti ya. Sugesnya masuk terus. Masuk asli kalau kayak gitu. Cerita akhirnya saya ke tetangga. Bener sih ya tadi malam ada yang nangis sama ketawa. Tetangganya cewek cowok. Cewek. Tapi udah nikah. Ini. Nggak mungkin dong disuruh nemenin. Iya. Ya, udah selesai. Iya. Akhirnya saya tidur. Nah pas lagi lanjut tidur, ganti sekarang suara anak kecil nangis, bayi. Goer. Saya Si bosnya anaknya. enggak, bosnya nggak punya anak kecil bayi. Punya anak kecil bayi. Ya saya positif thinkingnya mungkin ada tetangga yang baru lahiran atau gimana gitu kan. Iya. Udah karena kayak gitu, udahlah slow aja, bawa enjoy kan. Ternyata pas pagi-paginya saya tanya juga gitu sama, nggak ada di sini yang punya bayi. Nama lah situ. Balik lagi mending capek ini mah daripada dihantui kayak gini terus kan. Mulai nggak nyaman tuh. Mulai nggak nyaman. Cuman karena kita emang saya butuh duit ya. tapi capek kalau bolak-balik mulu. Mending milih buat bolak-balik terus lah Daripada digangguin terus. akhirnya terus si bosnya yang ngajak nyari karyawan lagi baru dia nemenin saya di situ Tidur bareng. ya laki-laki juga tapi Oh. akhirnya ngerekrut cuman bukan bikin barbershop ini mah bikin cuci setim lah. Motor apa? Piring? Setim motor. Nah si setim motor ini orang asli Cirebon. Kebetulan dia punya keturunan Indigo. Bisa melihat. Keturunan, cuman dia doang. keturunan doang. Dia tahu doang tanda-tandanya kayak gini, cuman nggak bisa ngeliat. Kayak saya bisa melihat suara. Udah lah gitu kan. Akhirnya saya rada tenang. Iya. Yang diganggu bukan saya. Orang baru yang dari Cirebon. Orang baru. Itu, yang Mungkin diganggu. pengen kenalan. Mungkin. Ya. Adaptasi mungkin. Pengen nanya tapi gimana merenya si makhluk halus teh. Mungkin seperti itu. Ya. Kayaknya. Pas udah lama-lama dia nggak langsung cerita. Pas udah beberapa hari kemudian langsung cerita. Pan, kok pas malam itu saya ngedengar kayak gini. Oh saya biar nggak takut. Ini kali anaknya si bos. Ini. Emang si bos punya anak? Tahu sih tetangga mungkin. Pokoknya saya ini lah. Nggak cerita yang sebenarnya. Nggak cerita yang sebenarnya karena sama-sama takut nanti dia cabut gimana kan. Bener. Lama-lama akhirnya saya ceritain lah kayak gini. Nah langsung dia itu video call sama saudaranya juga yang punya ilmu kayak gitu. Indigo. Keturunan kan dia. Iya. Nah yang punya Indigo itu langsung di video call dia langsung gitu. Nah ternyata yang jadi sarangnya itu kamar mandi. Sarang apa? Sarang Yang makhluk halus di kamar mandi. Nah pokoknya kata si orang ini kamar mandi harus sering-sering dipakai biar si setannya ini cabut lah gitu. Udah tahu karena udah ada yang pakai gitu. Saya juga emang jarang pakai kamar mandi situ. Saya kamar mandinya ke masjid. Sekalian sholat sekalian lah. Sebelum sholat sekalian itu dulu. Ya harusnya pakai terus. Nah. Nggak mau nggak kencing juga apa di situ kamar mandi. Akhirnya ya gitulah. Ternyata pas udah kayak gitu, tau lah. Sedangkan di kamar mandi itu nggak boleh dibacain Quran. Ya nggak boleh Ya, lah. boleh lah. Kalau boleh kan ngusir jin kan makanya itu. Iya. Nah, Ya mungkin di luar pintu boleh di ruangan. akhirnya punya siasat. Ya udah doain aja lah. Lama-lama mintalah akhirnya cerita dari si
dari warga sekitar itu. Jadi warga sekitarnya cerita kalau di situ itu sebenarnya ada ibu-ibu yang pernah keguguran karena stres, ibu-ibunya ikutan meninggal juga. Mungkin karena stres apa, nggak tahu bunuh diri, nggak tahu apa, pokoknya ikut meninggal gitu. Habis keguguran. Ya mungkin emang pingin banget punya anak, tapi malah keguguran, stres ternyata. Gitu. Jadi namanya arwah penasaran. Iya. Disitulah. Ya. Kenapa nggak stay di rumahnya dia, tapi di situ? Karena kejadiannya di situ katanya. Karena bekas Karena bekas puskesmas juga. Iya. Nah, terus anak kecilnya itu ya, itu anak dia yang menangis-nangis terus. Meninggal Kan keguguran, ibunya meninggal, gitu. anaknya penasaran, Anaknya ngikut kayaknya sama ibunya. kayaknya ikut-ikutan. Kayaknya. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Pani pas lagi ada pelanggan gitu suka digangguin nggak gitu? Enggak. Kalau pokoknya kalau dari pagi sampai tutup tuh nggak ada gangguan. Nggak ada. Gangguannya kalau lagi sendiri sendiri pasti diganggu. pasti ganggu. Cuman jarang lah gitu. Tapi kalau menampakkan itu, Kalau penampakan mah alhamdulillah belum pernah. Enggak. Jangan nyampe lah. ya paling suara-suara doang ya. Yang saya takutkan setelah saya cerita kayak gini, Ya. nanti saya nginep di sana kejadian lagi. Ya, Takutnya. mungkin. Alhamdulillah. Jangan nyampe. Nanti jadi konten. Iya, gak apa-apa. Ini cerita Jangan, lagi. jangan. Jangan. Ya mudah-mudahan. mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan iya. Enak di YouTube-nya, nggak enak di sana. Iya ya. Tapi gak apa-apa kemarin ya. Nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Asal jangan menampakkan. Asal jangan kena ini, kalau suara-suara doang mah bisa. Iya. Ini tadi kan bayinya ya ikutan penasaran kayaknya kan. Cuman Iya. yang saya tahu tuh bayi nggak bakal penasaran. Bisa penasaran. Enggak. Yang ya itulah, kalau orang penasaran kayaknya mau orang tuanya aja, bayi mah tambah-tambahan mungkin. Iya. Mungkin. Ya namanya nggak ada jiwa-jiwa indigogo kan. Tapi itu Pani setiap jam berapa gitu pas digangguinnya? Pokoknya setiap bangun tidur sekitar jam 2 jam 3, pokoknya jam 1 ke atas lah. Oh, Jam kirain 1 teh ke ada atas. suara terus Pani kebangun gitu. Enggak, pingin kamar mandi gitu. Ya tadi kan ternyata sarangnya itu di kamar mandi. Di kamar mandi sarannya. Sama itu. Kata warga sekitar kan. Ya, mungkin di tempat kamar mandi kayaknya tempat operasi atau apa ya tadinya ya, Nggak tahu tuh, belum pernah nanya lagi. di puskesmas yang dulu. Sekarang kalau nanya kayak gitu mah kayak diumpet-umpetin sama warga sekitar, udah nggak diceritain lagi. Emang amanat sama si bosnya mungkin ya, jangan diceritain, takut-takut. Oh ya, iya takut imbasnya nanti barbershopnya juga Nah itu. sepi gitu ya. Ya, soalnya yang tadi saya ceritain orang baru masuknya teh, yang orang Cirebon, itu teh karena kejadian kayak gitu terus-terusan, dia sekarang udah pergi. Dia sekarang udah pergi. Udah nggak mau di situ lagi, udah nggak mau kerja itu lagi. Terus sekarang Pani Sendiri lagi Buat saya kerja. PP atau gimana sekarang? PP. Jadi PP kan sendiri, takut saya Karena kejadian itu ya. Mungkin ada nanti sekarang ya ada rencana mau tidur di sana lagi. Sekarang Cuma nggak mau tahu tidur di sana kapan, nggak tahu kapan. Biar meminimalisir biaya ini juga. Tapi Pani nggak penasaran gitu atau pengen menguak lebih dalam itu di sana? Pingin sebenarnya. Apakah ada apa? Gitu? Oh, pingin ada orang yang bisa kan, mungkin ada yang ya tadi jiwa indigogonya keluar gitu kan, datengin ke sana bareng gitu. Di Iya. atas jam 12 kalau bisa kan, biar emang bener-bener tahu bener nggak sih tempatnya itu kayak gitu. Bener gak sih tempatnya angker kalau Nah, gitu itu. ya? Kalau emang bener ada ya, kalau bisa diusir lah. Nah itu kalau bisa dihilangin lah, soalnya itu kan udah ditempatin. Iya. Emang salahnya itu rumah, emang kalau nggak ditempatin pasti ditempatin sama ini. Kalau nggak ditempatin sama manusia pasti Iya, lama-lama lama-kelamaan. ditempatin. 2 tahun bayangin nggak ada yang nempatin. Emang itu tempatnya dekat permukiman warga nggak? Dekat, cuman ya emang namanya itu udah 2 tahun nggak ditempatin kan. Emang nggak ada RT setempat yang bisa ngusahain manggil Oh. Jadi kayaknya tempat ini tuh Kang Hari ya, tempatnya kayaknya dia ditutup-tutupin oleh warga biar tempat usahanya nggak sepi, kalau nggak kedengar sama warga kan tuh
angker juga di situ kalau di barbershop dicukur kan jadi sepi ya kan. Ya, Iya, gini namanya. ini juga takutnya. Ya kalau bisa lah, misalkan tim dari BIM SLT ini ada yang bisa, Bisa kalian ekspor ekspor sana ya. Iya, Masukin dalam botol. Pes. kalau bisa. Nggak ada sih kalau di sini. Udah cari tim aja dulu. Iya, jadi soalnya kami bukan pemburu hantu, kami hanya menceritakan hantu. Ya, makhluk-makhluk astral. Soalnya saya juga bisa melihat suara. Ya gitulah, mungkin segitu pengalaman saya, Pengalaman. misteri di situ mas gitu. Ya, jadi Kang Hari gimana? Terlihat di sini ada bekas Berarti bener ya itu bekas rumah sakit? bekas rumah sakit, benar ini kan. Iya. Nah di sini itu dulunya itu bekas danau, Danau. danau. Seperti yang di dekat tempat podcast ini kan di sini ada Kawasari, kayak seperti itu bekas danau. Jadi Bekas rawa mungkin ya. rawa. Nah, jadi kan ada si Kunti ini ngais, bang ngais, Guys orok. Bunda sama gendong, gendong, Gendong. gendong bayi. Jadi Serem si juga ya. iya, jadi si bayi ini mati dalam kandungan pas ibunya udah di dalam Enggak. Dalam. kuburan. Oh, dalam kuburan. Nah, jadi Oh, emang nggak sempat dioperasi dulu? Nggak sempat dikeluarin gitu enggak. bayinya? Jadi si bayinya itu keluar pas Pas meninggal meninggal di dalam kuburan. kuburan. Dan di situ juga ada sosok kakek-kakek yang berkebaya. Di sini. Kakek pakai kebaya. Berkebaya. Di sini kakeknya auranya sih positif. Nah di sini yang negatifnya ini nih kuyang. Oh, ada kuyang. Ada kuyang di sini. Oh yang aura negatif. Dia berceceran darah karena dia penasaran kan kuyang itu kan tidak diterima oleh bumi dan langit. Jadi terbang. Layang. Seperti kunti yang itu. Oh, jadi meninggalnya nggak sempurna ya? Orang sempurna. Jadi yang lebih dominan tempat ini si kunti dan si kuyang yang ngeganggunya. yang ganggunya. Nah di sini yang meredakan ini ya kakek ini, sosok kakek ini. Makanya ini yang ledakannya. Kakek ini kayaknya ini jahat pokoknya. Tapi muka jahat kan nanti Hello Kitty. Bisa gitu ya? Ya gitu ya. Mantap. Ya, jadi seperti itu ya pemirsa yang ada di rumah atau sobat bingung, pengalaman-pengalaman dari Kang Pani di tempatnya barbershop. Yang kalian juga yang punya pengalaman atau cerita-cerita horor bisa cerita di sini. Ya gimana Kang Hari, ada pesan-pesan terakhir? Ada pesan-pesan buat Jadi buat kalian yang percaya dengan hal-hal mistis, jangan terlalu percaya, nanti kalian termasuk golongan yang musyrik. Pokoknya percaya dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and subscribe. Sebekereket.